Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu tentang ecoregion. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ecoregion, yaitu mata kuliah perencanaan dan pengembangan wilayah. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Fernanda Givari, NIM 21. Selanjutnya Doni Kurniawan, NIM 38. Selanjutnya Muhammad Jamilus Sidik, NIM 40. Dan Rita Melasari, NIM 53. Pengertian ecoregion adalah wilayah dengan karakteristik flora dan fauna dan serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Secara umum, ecoregion mencakup area yang lebih kecil dibandingkan dengan bioregion dan ecozone. Ecoregion menghasilkan batas atau boundary sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Berdasarkan World Wildlife Fund, yaitu WWF, suatu daerah dapat dikategorikan sebagai ecoregion ketika 1. Terdapat kesamaan dinamika ekosistem atau flora dan fauna. Kedua, terdapat kesamaan pada faktor lingkungan. Dan yang ketiga, terdapat interaksi yang krusial bagi keberlangsungan kelompok atau wilayah tersebut. Hingga saat ini, WWF telah mengidentifikasi sebesar 867 ecoregion terestrial dan 450 ecoregion air tawar di seluruh dunia. Selanjutnya, pentingnya ecoregion di tengah pembangunan industri yang sangat pesat dan pertumbuhan serta mobilitas penduduk yang sangat cepat, kesadaran mengenai lingkungan serta konservasinya sangat penting. Memahami dan mengetahui ecoregion sebagai bagian dari klasifikasi persebaran makhluk hidup merupakan bagian dari memahami lingkungan agar kita dapat lebih menjaganya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis ecoregion. Jenis-jenis ecoregion itu dibagi menjadi 3, yaitu ada ecoregion terestrial, yang kedua ada ecoregion maritim, dan yang ketiga ada ecoregion air tawar. Ecoregion terestrial meliputi seluruh klasifikasi ecoregion yang berada di darat. Saat ini, WWF membagi daerah daratan menjadi 8 zona ekologi khusus yang nantinya akan dibagi lagi menjadi zona-zona ecoregion. Ecoregion daratan umumnya diklasifikasikan sesuai dengan bioma dominan yang ada pada wilayah tersebut. Bioma yang berkembang pada wilayah tersebut dipengaruhi oleh iklim dan posisi lintang bujur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Doni. Yang kedua ada region maritim. Ecoregion maritim mencakup seluruh klasifikasi ecoregion yang berada di laut atau kawasan air asin dibandingkan ecoregion terestrial karena keterbatasan alat observasi dan dana. Oleh sebab itu, hanya wilayah rawan yang dapat dipetakan dan diklasifikasikan. Yang ketiga, ada ecoregion air tawar. Ecoregion air tawar meliputi seluruh klasifikasi ecoregion yang berada di badan air tawar. Contoh ecoregion air tawar antara lain adalah sungai, danau, delta sungai, dan daerah floodplain sungai. Ecoregion air tawar memiliki hubungan yang sangat erat dengan ecoregion terestrial karena lokasinya kerap berdekatan atau bahkan pada wilayah yang sama. Kedua jenis ecoregion ini saling mempengaruhi, sehingga perubahan pada salah satu ecoregion dapat mengganggu ecoregion lainnya. Nah, di sini ada delineasi ecoregion air tawar menurut penelitian dari WWF dan Lembaga Freshwater Ecoregions of the World atau FAO. Yang merah adalah merah menuju pink itu tropical dan subtropical coastal river. Sedangkan biru muda itu xeric freshwaters dan Inverheight Flood Basin.
Sedangkan hijau ada temperate coastal rivers, ungu ada tropical dan subtropical floodplain rivers and wetland complex, oranye itu ada mountain freshwater, kuning ada tropical and subtropical upland rivers, pink itu ada temperate floodplain rivers and wetlands, coklat ada oceanic island, biru kehijauan ada temperatur upland rivers, dan biru keunguan ada polar freshwaters, dan lain-lain itu berwarna di Indonesia. Indonesia sendiri terbagi menjadi dua wilayah biografi, yaitu Indomalaya dan Australasia. Kedua ekoregion ini dibatasi oleh garis Wallace dan Weber yang menunjukkan pola peralihan flora dan fauna di Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia di sebelah barat garis Wallace termasuk ke dalam bioregion Sundaland, sedangkan wilayah Indonesia yang berada di timur garis Wallace termasuk ke dalam bioregion Wallacea dan Nugini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jamil. Silakan. Di sini ada ekoregion dalam bioregion Wallace. Yang pertama ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hutan daun lebar, lembab tropis dan subtropis, dan juga hutan daun lebar kering tropis dan subtropis. Yang kedua ada ekoregion dalam bioregion Sundaland. Ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu hutan daun lebar atau broadleaf, lembab tropis dan subtropis, hutan konifer tropis, hutan bakau, dan padang rumput dan semak dataran tinggi. Yang ketiga ada ekoregion dalam bioregion Nugini. Ini juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu hutan daun lebar atau broadleaf, lembab tropis dan subtropis, padang rumput dan semak dataran tinggi, bakau, dan juga padang rumput sabana dan semak tropis subtropis. Selanjutnya ini ada 18 ekoregion laut Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini ada ekoregion laut. Yang nomor 1 itu adalah Samudra Hindia Barat Sumatera, dan yang nomor 2 Samudra Hindia Selatan Jawa, nomor 3 Selat Malaka, nomor 4 Laut Natuna, nomor 5 Selat Karimata, nomor 6 Laut Jawa, nomor 7 Laut Sulawesi, nomor 8 Selat Makassar, nomor 9 perairan Bali dan Nusa Tenggara, nomor 10 Teluk Tomini, nomor 11 Laut Halmahera, nomor 12 Laut Banda sebelah timur Sulawesi, nomor 13 Laut Banda Selatan Sulawesi dan Teluk Bone, nomor 14 Laut Seram dan Teluk Bintuni, 15 Laut Banda, nomor 16 Samudra Pasifik sebelah utara Papua, nomor 7 Teluk Cendrawasih, nomor 18 Laut Arafuru. Revolusi hijau yang dijalankan di Indonesia sejak tahun 70-an telah meningkatkan produksi padi sehingga pemenuhan pangan atau karbohidrat dapat tercapai dan mampu merubah Indonesia dari negara pengimpor beras menjadi negara yang berswasembada. Namun ternyata tidak mampu menghantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang berswasembada pangan secara tetap. Upaya peningkatan produksi pangan khususnya beras melalui upaya revolusi hijau menerapkan teknologi non-tradisional seperti penyediaan air melalui sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam yang berkualitas. Namun dalam rentang waktu yang panjang mulai banyak dirasakan dampak negatif seperti penurunan sumber protein dan keanekaragaman hayati karena pengembangan serealia sebagai sumber karbohidrat. Kemampuan daya produksi tanah juga makin menurun karena penyemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan pupuk buatan secara berlebihan dan munculnya strain hama baru yang resisten karena penggunaan pestisida dan pencemaran tanah. Selanjutnya, seiring dengan bertambahnya penduduk, menurunkan kualitas dan luas lahan pertanian. Penerapan revolusi hijau ini sudah tidak sesuai lagi karena sumber daya utamanya berupa lahan sawah irigasi terus menyusut.
Diperlukan pertanian yang sustainable dan ramah lingkungan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Alternatif yang dapat dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan pada saat ini yaitu dengan menerapkan pendekatan ecoregion dalam pengembangan wilayah-wilayah yang strategis untuk pengembangan kawasan pertanian dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada. Pengembangan pertanian berbasis ecoregion ini sebenarnya sudah terintegrasi dan tidak bisa lepas dari kearifan lokal masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hampir seluruh daerah di Indonesia ini mempunyai kearifan lokal yang dilakukan di dalam bertani. Contohnya seperti masyarakat di Baduy yang menetapkan wilayah yang boleh digunakan untuk bertani tanpa mengganggu wilayah hutan dan terpisah dari daerah pemukiman. Yang selanjutnya ada implementasi model pembangunan pertanian ecoregion berbasis keragaman sumber daya iklim. Yang pertama yaitu pengembangan komoditas pertanian pada wilayah yang sesuai dengan persyaratan pedoman agroklima tanaman yang mencangkup iklim, tanah, dan topografi akan memberikan hasil yang optimal dengan kualitas yang prima. Oleh karena itu, perbedaan karakteristik wilayah yang mencangkup iklim, tanah, dan sifat fisik lingkungan lainnya seharusnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang pertanian berbasis pendekatan ecoregion. Yang kedua, ada penyesuaian teknologi budidaya pertanian dengan iklim yang sewaktu-waktu dapat berubah sehingga kemungkinan buruk dapat dihindari atau dikurangi. Slide yang terakhir ini menayangkan tantangan pertanian ecoregion di masa mendatang. Yang harus dilakukan di masa mendatang yaitu pertama, merancang pertanian yang dapat menyesuaikan dan merespon perubahan iklim serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada pertanian ecoregion berbasis sumber daya iklim perlu melihat dan mengembangkan kembali kearifan lokal yang ramah lingkungan terbukti tahan terhadap daerah iklim. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya, boleh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.